Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang kaya dan orang pura-pura kaya. Apa saja sih ciri-ciri orang kaya dan orang yang pura-pura kaya? Kita bisa melihat perbedaan orang kaya dan orang pura-pura kaya. Sebenarnya nggak masalah sih orang mau pura-pura kaya atau mau pura-pura miskin, asalkan nggak merugikan orang lain. Nah, tahu perbedaan orang kaya dan orang pura-pura kaya bisa bermanfaat buat kita supaya kita nggak dirugikan atau nggak gampang ditipu. Di sini Uang Ngalir Terus akan membahas 15 ciri-ciri orang kaya dan orang yang pura-pura kaya. Let's check this out. Yang pertama, mindset tentang uang. Ciri-ciri orang kaya dan orang pura-pura kaya dapat dilihat dari pemikiran atau mindset mereka tentang uang. Orang kaya biasanya lebih santai soal uang. Mereka paham kalau uang itu hanya alat untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup, bukan tujuan utama. Jadi nggak bakalan pamerin uang yang mereka punya atau norak soal kekayaan. Beda sama orang yang pura-pura kaya. Mereka pikir uang adalah segalanya. Ibaratnya lu punya uang, lu punya kuasa. Karena punya pemikiran kayak gini, orang yang pura-pura kaya sering merasa hebat dan sok kaya, tapi sebenarnya mereka berhutang segala macam cuman buat pamer doang. Yang kedua, kebiasaan berhutang. Ciri-ciri orang kaya dan orang pura-pura kaya dapat dilihat dari kebiasaan dalam berhutang. Orang kaya biasanya punya kecerdasan dan strategi saat mengambil hutang, misalnya buat investasi atau bisnis yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Mereka paham gimana cara manajemen hutang yang baik. Sementara itu, orang yang pura-pura kaya cenderung lebih impulsif dan suka berhutang buat gaya-gayaan atau untuk terlihat lebih kaya. Mereka berhutang buat beli barang mewah atau gaya hidup di luar kemampuan mereka tanpa memikirkan gimana caranya bayarnya nanti. Yang ketiga, kemandirian finansial. Orang kaya punya kemandirian finansial yang kuat. Artinya mereka bisa hidup tanpa harus bergantung pada gaji bulanan atau hutang. Mereka punya banyak sumber penghasilan dari investasi, bisnis, atau aset yang menghasilkan uang secara terus-menerus. Mereka punya kendali penuh atas keuangan mereka. Sementara orang yang pura-pura kaya mungkin terlihat kaya karena gaya hidup mewahnya, tapi sebenarnya mereka seringkali tergantung pada hutang atau bantuan finansial dari orang lain. Orang kayak gini biasanya nggak punya kemampuan untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri. Yang keempat, kebiasaan membelanjakan uang. Orang kaya biasanya punya kebiasaan membelanjakan uang secara bijak dan strategis. Mereka memilih untuk berinvestasi dalam properti atau saham misalnya, daripada membeli barang-barang mewah yang enggak memberikan nilai tambah. Mereka juga cermat dalam memilih produk, biasanya mencari barang yang berkualitas dengan harga yang sepadan. Di sisi lain, orang yang pura-pura kaya mungkin terlihat gemar belanja barang-barang mewah atau barang baru, tapi seringkali tujuannya buat pamer, bukan buat kebutuhan atau investasi. Mereka lebih mementingkan image ketimbang kesehatan keuangan sendiri, sehingga bisa jadi terjebak dalam siklus hutang karena gaya hidup konsumtif seperti ini. Yang kelima, cara mengelola resiko. Orang kaya biasanya punya cara mengelola resiko yang lebih cerdas dan terencana. Mereka nggak gegabah dalam mengambil keputusan finansial. Jadi udah dipikirin tuh kemungkinan resiko dan return-nya sebelum melakukan investasi atau bisnis. Mereka juga nggak naruh semua telur dalam satu keranjang. Jadi investasinya disebar gitu loh, dan ada tabungan darurat kalau tiba-tiba ada kejadian yang nggak terduga. Sementara itu, orang yang pura-pura kaya lebih suka ambil resiko besar-besaran buat kelihatan mentereng, tapi tanpa perencanaan matang. Mereka bisa aja terjebak dalam hutang atau kerugian besar karena kurangnya kesiapan menghadapi resiko finansial. Yang keenam, cara melihat kegagalan. Perbedaan orang kaya dan orang pura-pura kaya bisa diketahui dari cara mereka melihat kegagalan. Orang kaya biasanya punya cara melihat kegagalan dengan lebih positif dan sebagai peluang untuk belajar. Mereka mencari tahu apa yang bisa dipelajari dari kegagalan tersebut. Mereka paham bahwa kegagalan itu bagian dari proses menuju kesuksesan.
Sementara itu, orang yang pura-pura kaya cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan saat gagal. Mereka nggak punya ketahanan mental yang cukup untuk bangkit lagi setelah gagal. Yang ketujuh, pentingnya pendidikan finansial. Perbedaan orang kaya dan orang yang pura-pura kaya bisa diketahui dari pandangan tentang pentingnya pendidikan finansial. Orang kaya menyadari pentingnya pendidikan finansial. Mereka aktif mempelajari dan memahami konsep-konsep keuangan sehingga bisa mengelola uang dengan baik. Bahkan orang kaya punya mentor atau ahli keuangan yang bisa membimbing mereka. Beda dengan orang yang pura-pura kaya, mereka cenderung mengabaikan pendidikan finansial karena lebih fokus pada kesan luar atau gaya hidup mewah. Mereka merasa cukup dengan pengetahuan seadanya atau bahkan terlalu percaya diri dengan kemampuan finansial mereka tanpa perlu belajar lebih banyak lagi. Yang kedelapan, pentingnya status sosial. Orang kaya cenderung punya pandangan yang lebih santai tentang status sosial. Mereka nggak terlalu peduli dengan penilaian orang lain atau perbandingan dengan orang lain dalam hal kekayaan atau gaya hidup. Mereka lebih fokus membangun kesuksesan dan hubungan yang bermakna daripada sekedar terlihat kaya di mata orang lain. Bagi mereka, kekayaan bukanlah segalanya dan status sosial bukanlah ukuran keberhasilan sejati dalam hidup. Sementara itu, orang yang pura-pura kaya seringkali terobsesi dengan status sosial dan seringkali melakukan segala cara, termasuk berhutang atau berpura-pura untuk terlihat kaya di mata orang lain. Mereka mungkin lebih mengutamakan penilaian dan pendapat orang lain tentang diri mereka daripada memprioritaskan keuangan dan kebahagiaan mereka sendiri. Yang kesembilan, pemahaman tentang investasi. Ciri-ciri orang kaya dan orang yang pura-pura kaya dapat dilihat dari pemahaman soal investasi. Orang kaya biasanya punya pemahaman yang lebih mendalam tentang investasi dan cara-cara untuk mengelola keuangan dengan bijak. Sebelum melakukan investasi, mereka tentu riset dan berkonsultasi dengan ahli keuangan. Di sisi lain, orang yang pura-pura kaya mungkin kurang paham tentang investasi secara mendalam dan cenderung tergoda untuk mengambil resiko besar-besaran tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Mereka bisa saja terjebak dalam investasi spekulatif atau penipuan berkedok investasi karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam hal ini. Yang ke-10, tanggung jawab finansial. Ciri-ciri orang kaya dan orang yang pura-pura kaya dapat dilihat dari tanggung jawab finansial. Orang kaya biasanya punya tanggung jawab finansial yang kuat. Mereka sadar akan pentingnya mengelola uang, membayar tagihan tepat waktu, mengatur anggaran, dan menyisihkan dana untuk masa depan. Mereka cenderung hidup di bawah kemampuan finansial dan tidak menghabiskan lebih dari yang mereka mampu. Di sisi lain, orang yang pura-pura kaya cenderung lebih boros dan tidak bertanggung jawab dalam mengelola uang. Mereka lebih suka menghabiskan uang untuk gaya hidup mewah daripada memikirkan masa depan keuangan. Banyak dari mereka terjebak dalam hutang dan tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut. Yang ke-11, kepercayaan diri. Ciri-ciri orang kaya dan orang yang pura-pura kaya dapat dilihat dari kepercayaan diri mereka. Orang kaya memiliki kepercayaan diri yang kuat, tetapi enggak sombong. Orang yang beneran kaya punya keyakinan pada diri sendiri dan kemampuan diri mereka dalam mengelola uang dan mencapai tujuan. Mereka biasanya tenang dan enggak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain karena tahu apa yang mereka lakukan dan percaya pada rencana mereka sendiri. Sementara itu, orang yang pura-pura kaya mungkin punya kepercayaan diri yang terlalu tinggi. Mereka bisa jadi terlalu percaya diri karena penampilan luar, tapi sebenarnya kurang berhasil secara finansial atau tidak mampu mengelola uang dengan bijak. Nah, kepercayaan diri mereka sangat bergantung pada barang mewah dan kekayaan yang dimiliki, walaupun itu hasil berhutang. Yang ke-12, kemampuan dalam menerima kritik. Orang kaya punya kemampuan yang baik dalam menerima kritik. Mereka bisa menerima kritik dengan lapang dada dan menggunakannya sebagai peluang buat belajar dan berkembang. Mereka nggak merasa terancam dan nggak merasa direndahkan karena dikritik. Tetapi kritik itu malah digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan diri. Sementara itu, orang yang pura-pura kaya biasanya lebih sensitif terhadap kritik.
Hal ini mungkin karena mereka terlalu peduli dengan penilaian orang lain. Mereka cenderung membela diri atau menyalahkan orang lain karena dikritik dan gak bisa melihat kritik sebagai peluang untuk tumbuh. Yang ke-13, pemikiran tentang apa kata orang. Nah, ini dia nih perbedaan mendasar orang kaya dan orang yang pura-pura kaya, yaitu pemikiran tentang apa kata orang. Orang kaya biasanya nggak terlalu peduli sama omongan orang tentang diri mereka. Orang kaya punya kepercayaan diri yang kuat dan tahu apa yang mereka lakukan. Jadi mereka nggak terlalu terpengaruh tuh sama pendapat yang buruk atau pendapat yang menjelek-jelekkan. Ya, mereka paham kalau nggak semua orang bakal suka atau setuju sama mereka dan itu nggak masalah. Nah, beda dengan orang yang pura-pura kaya. Mereka terlalu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka. Mereka bisa jadi terjebak dalam upaya untuk mempertahankan citra atau gaya hidup yang terlihat kaya, meskipun sebenarnya mereka mungkin nggak mampu seperti kelihatannya. Yang ke-14, keterbukaan terhadap kolaborasi. Orang kaya biasanya lebih terbuka terhadap kolaborasi dan kerjasama dengan orang lain. Mereka nggak takut untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain, serta mau belajar dari orang lain. Kolaborasi bisa membawa hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri, jadi mereka selalu terbuka untuk mendengarkan ide-ide baru dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, orang yang pura-pura kaya cenderung lebih tertutup dan enggan untuk berkolaborasi. Mungkin karena takut kehilangan citra atau mengakui ketidaktahuan mereka. Mereka lebih suka terlihat sukses sendiri daripada berbagi keberhasilan dengan orang lain. Yuk kita lanjut ke poin yang ke-15, yaitu pemikiran jangka pendek dan jangka panjang. Ini adalah ciri-ciri orang kaya dan orang yang pura-pura kaya yang terakhir kita bahas, yaitu tentang pola pikirnya. Orang kaya biasanya punya pemikiran jangka panjang dalam mengelola keuangan dan mencapai tujuan hidup. Mereka ngerti bahwa investasi, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan hari ini bisa berpengaruh besar untuk masa depan. Jadi, ya mereka sabar dalam berproses untuk jangka panjang. Beda sama orang yang pura-pura kaya, yang cenderung mikirin kepuasan sekarang dan terlalu fokus pada jangka pendek saja. Jadi mereka mengambil keputusan finansial tanpa melihat jangka panjang, misalnya punya gaya hidup mewah tanpa memikirkan konsekuensi nggak punya uang di masa depan. Well, itulah 15 ciri-ciri orang yang kaya dan orang yang pura-pura kaya. Gimana pendapatmu tentang perbedaan orang kaya dan orang yang pura-pura kaya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat. Dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.